Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhana man la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimun hakim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Pendengar Gamalama TV yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sahrul Ramadan. Alhamdulillah, saya mengajak kita semua memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas begitu banyak limpahan rahmat kepada kita, nikmat kesehatan, nikmat kekuatan, nikmat dijauhkan dari penyakit, umur panjang, sehingga alhamdulillah kita bisa dipertemukan dengan bulan Ramadan yang penuh rahmat dan berkah ini. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Sayyidil Mursalin, Hataman Nabiyyin, Baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga insya Allah apa yang kita laksanakan, innamal a'malu binniyat, kita melaksanakan puasa dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Judul kita pada hari ini yaitu agar puasa tak cuma rasa lapar dan haus. Kita tahu bahwa di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183 berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal lazina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, wahai orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu berpuasa sebagaimana orang-orang terdahulu sebelum kamu, supaya kamu bertakwa. Kata takwa di sini bahwa berarti kita harus menjalankan perintah Allah dengan sebaik-baiknya, salah satunya puasa di bulan Ramadan, dan meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni hal-hal yang membatalkan puasa. Ya, ada dua kategori yang membatalkan puasa. Yang pertama membatalkan puasa, yang kedua membatalkan pahala puasa. Kita kadang tidak tahu yang membatalkan pahala puasa itu apa. Kalau yang membatalkan puasa, kita makan, minum, hubungan suami istri di waktu siang hari dan lain-lain ya. Tetapi yang membatalkan pahala puasa ini juga yang harus kita jaga sehingga puasa kita utuh. Puasa kita tidak hanya merasa lapar dan haus. Yang pertama, kita tidak boleh berkata bohong, dusta. Yang kedua, ya, tidak boleh sumpah palsu atau sumpah bohong. Yang ketiga, ya, namimah, ya, ghibah, juga berkata kotor, ya, dan melihat sesuatu dengan syahwat atau nafsu. Itu mengurangi pahala-pahala kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mari kita jaga hal-hal itu ya pendengar dimanapun berada. Untuk menjaga puasa kita, yaitu kita menjaga rukun Islam yang baik 5, rukun iman yang baik 6, itu menjadi hablum minallah dan hablum minannas tadi itu. Kalau kita tidak menjaga hablum minannas, pahala puasa kita akan batal, puasa kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu sabda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, supaya jangan puasa kita cuma karena lapar dan haus, mari kita menjaga ya dua hal tadi, yaitu yang membatalkan puasa dan juga yang membatalkan pahala puasa. Semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
pendengar Gamalama TV yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi puasa itu adalah menahan diri. Kita menahan diri dari segala hal-hal yang membatalkan puasa dengan cara-cara yang baik. Saya selalu sampaikan bahwa untuk diri saya juga bahwa kita harus menjaga hablum minan nas juga. Tadi saya bilang yang membatalkan pahala puasa. Karena kalau kita tidak menjaganya dengan baik, puasa kita sia-sia. Kita tunduk bangun salat tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena hati kita masih ada najis-najis batin. Mari saya mengajak kita di bulan Ramadan yang penuh rahmat dan barokah ini, kita menjaga supaya puasa kita tidak batal dan pahala puasa kita juga tidak batal, ya. Kita menjaga, menjalin kasih sayang dengan sesama, hablum minallah dengan baik, hablum minannas dengan baik, juga mensucikan diri-diri kita agar tidak melaksanakan hal-hal yang mengurangi nilai pahala puasa kita. Mari kita membaca Al-Quran, ya, kita bersedekah, kita membantu fakir miskin, anak-anak terlantar, kaum duafa, ya. Semoga karena puasa cuma bukan kita puasa saja, tetapi kita harus menjaga puasa nilai-nilai puasa kita dengan mengisi dengan salat-salat sunat, salat lail, ya. Di samping kita salat tarawih, salat witir, ya. Kita juga kalau boleh di sepertiga malam, di mana sebelum kita mau makan sahur, kita bisa salat tahajud, salat hajat, salat tasbih, ya. Salat tasbih itu ada kita minta berzikir kepada Allah 300 kali 4 rakaat, ya. Kita subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah, maha suci Allah. Walhamdulillah, segala puji bagi Allah. Allahu akbar, maha besar Allah. La ilaha illallah, tiada Tuhan kecuali Allah, dan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ya, segala daya dan upaya semua hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini punya apa? Semua ini titipan, ya. Anak juga titipan, harta titipan, jabatan titipan yang sekejap Allah bisa menariknya. Tapi bila kita menjaga, melaksanakan urusan-urusan akhirat, Allah akan mudahkan urusan dunia kita, ya. Berlomba-lomba untuk dunia, seakan-akan kita hidup selamanya di dunia. Berlomba-lomba untuk akhirat, seakan-akan kita mau kembali kepada Allah. Bekal apa yang kita bawa, ya? Bekal jaga hablum minallah dengan baik, jaga rukun iman kita dengan baik, rukun Islam kita dengan baik, ya. Terus kita jaga hablum minannas, rukun hukum ihsan, kebaikan-kebaikan. Karena dikatakan hairun nas wa anfa'un nas, orang yang baik adalah orang yang bermanfaat kepada orang lain. Walaupun cuma kita senyum ibadah sambil kita jalan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, keselamatan, ya, keberkahan, ya, kasih sayang Allah tercurah untuk kita. Jadi juga untuk diri saya, pendengar dimanapun berada, kalau ada yang memberikan salam, mari jangan merasa kayak tabu, karena kayak rasa sulit bila kita mau beri salam. Tetapi salam itu harus dijawab, wajib, karena itu doa untuk kita. Mungkin melalui mulut itu kita dimasukkan di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar dimanapun berada, mari kita jaga tadi itu memfitnah orang, namimah, berbicara orang lain, sumpah palsu, ya, itu yang mengurangi nilai puasa kita. Puasa kita cuma rasa lapar dan haus. Jadi pendengar dimanapun berada, mari untuk diri saya juga kita menjaga hal-hal itu. Semoga insya Allah kelak kita mendapat kebaikan di timbangan berat kebaikan kita di akhirat yang lebih berat, ya. Kalau kita masih fitnah orang, masih terutama di bulan Ramadan ini, ya, masih namimah, masih ghibah, ya, masih sumpah palsu, masih berkata bohong, ya, itu ciri-ciri orang munafik, dan itu akan mengurangi nilai puasa kita. Saya pesankan, sebenarnya agama Islam ini memudahkan kita, ya. Kalau untuk yang tidak bisa berpuasa, saya pesankan juga untuk diri saya, karena sakit, Allah bilang boleh buka, tetapi harus diganti
waktu yang lain sesudah bulan Ramadan. Karena ada yang tanya kepada saya, kalau orang tua yang sudah sakit, ya sudah tidak bisa berpuasa misalnya, boleh membayar fidyah, ya membayar fidyah sesuai aturannya, ya memberikan beras dan juga bisa diuangkan. Tetapi kalau misalnya bisa juga puasanya dibayar oleh anak-anaknya, kita berbagi. Kalau orang tua kita meninggal misalnya, kita bisa mengganti puasa mereka dengan menyebut nama niat untuk mereka, sehingga mereka puasa mereka itu dibayar oleh kita sebagai anak-anak ahli waris, ya, ahli keluarga inti yang harus membayarnya. Jadi puasa ini sebenarnya memudahkan kita, untuk ibu-ibu yang menyusui, untuk ibu-ibu yang melahirkan juga diberikan kemudahan. Insya Allah batal puasa tetapi harus menggantikan, ya. Terima kasih. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, diharapkan bagi perempuan mengandung, menyusui, ya, berbuka, tidak berpuasa sebagai gantinya memberi makan kepada orang miskin setiap harinya, ya. Tapi kalau kita yang muda-muda, biar kita menggantikan misalnya dengan mau kita berikan fidyah sebagai sedekah, kita memberikan, tetapi kita juga harus menggantikan puasa. Tadi yang saya bilang, kalau untuk orang tua-tua yang sudah tidak bisa, ya, kalau memang orang tua kita meninggal, mereka masih utang puasa, boleh anak-anak yang menggantikan, ya. Kita berbagi, misalnya mereka 1 bulan tidak berpuasa, kita anak ada 6, bisa berbagi, setiap anak puasa 5 hari, menggantikan puasa orang tuanya dengan, tapi pertama niat untuk orang tuanya, ya. Terus puasa sangatlah, ya, puasa itu kenapa kita berpuasa, disuruh berpuasa, supaya kita merasakan bahwa orang lain kalau tidak dapat makan bagaimana, empati kita, ya, kita merasa orang lain juga yang susah. Jadi dalam kehidupan ini sebenarnya, ya pendengar, kita harus lihat ke bawah. Kalau lihat ke bawah, kita bersyukur kepada Allah. La in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Allah bilang, bila hambaku bersyukur, aku tambah nikmat kepadanya. Tetapi tidak bersyukur, sungguh azabku amat pedih. Kalau kita lihat ke atas, pendengar dimanapun berada, kita akan tidak bersyukur kepada Allah. Kita akan malahan kita akan merasa saingan. Ya, misalnya contoh, kita bilang kepada suami kita, Pak, di sebelah ada beli televisi, kenapa kita tidak? Kita merasa kita tetap kurang terus. Padahal kita harus bersyukur, orang lain yang mau makan juga susah. Jadi mari pendengar juga, untuk diri saya punya kekurangan, keterbatasan. Tapi saya ingin sampaikan, ada resep dari saya juga untuk diri saya, ya. Tapi ini hal ini yang kewajiban kita, ya. Yang pertama, kita menjaga hablum minallah dan hablum minannas. Hubungan Allah dengan kita, dengan Allah harus kita jaga. Salat kita, puasa kita, zakat kita, apalagi di bulan Ramadan, mari bersedekah, keluarkan zakat, ya, sehingga kita empatinya lebih besar karena merasakan orang lain banyak kekurangan, ya. Terus hablum minannas, kita bersihkan hati-hati kita dari najis batin. Tadi saya sudah sampaikan yang membatalkan pahala puasa, bohong, ya, fitnah, gibah, namimah, ya, cerita orang pun keburukan, sumpah palsu dan lain-lain. Itu akan puasa kita juga batal, membatal pahala puasa kita, sehingga puasa kita cuma lapar dan haus. Itu hablum minallah, hablum minannas, 2 hal besar yang kita harus jaga. Yang berikut ada 6 resep dari saya. Pertama, kita ikhtiar. Hidup disuruh ikhtiar.
Kalau kita mau sehat, kita ikhtiar makan yang bergizi, jangan makan yang berlemak-lemak. Kalau ikhtiar dalam keluarga misalnya, suami ya membantu suami dagang, ya menjual kue untuk menambah pendapatan keluarga, boleh. Ikhtiar, ikhlas. Allah bilang ikhlas itu sulit, tapi bila seseorang ikhlas kelebihan orang lain, ikhlas bila dia mendapatkan ujianku, maka aku gantikan dengan kebaikan-kebaikan yang besar. Yang ketiga, pertama ikhtiar, ikhlas, bersabar. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Jadi kita kalau bila sabar, kita mendapat 3 hal, ya, diampuni dosa dengan cuma-cuma, diberikan pahala dengan cuma-cuma, dan diangkat derajat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terus bersyukur. La in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Mari kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, sehingga kita bisa dilipat gandakan pahala dan kita diberikan kemudahan dalam rezeki, ya. Ikhtiar, ikhlas, bersabar, bersyukur, berdoa, ya. Allah bilang berdoa, ud'uni astajib lakum, aku dekat. Bila hambaku berdoa, aku terima. Berdoa, mari kita menghadap kiblat, kita wudu dulu, kita menghadap kiblat di waktu-waktu mustajab, ya, sehingga doa kita itu dijawab oleh Allah SWT. Dan jangan lupa, harus kita memuji Allah. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrabbilalamin, ya. Terus Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita berdoa, ya. Habis itu tutup pun dengan wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Bisa tambah subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin. Baru kita memuji Allah, walhamdulillahi rabbil alamin. Sehingga doa kita itu tidak ada hijab, tidak ada pemisah. Doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama di bulan Ramadan, ya. Yang terakhir, ya, jadi ikhtiar, ikhlas, bersabar, bersyukur, berdoa, ya. Berdoa, doa bisa merubah takdir kita, takdir dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau kita mau dapat apa, dapat kecelakaan yang berat karena zikir kita, karena doa kita, bisa dikurangi cuma mungkin lecet sedikit, karena Allah Maha Penyayang, Allah Maha Pengasih, ya. Allah Maha Kuasa atas segalanya, dan apa yang kita minta pasti diberikan. Yang terakhir, jadi ikhtiar, ikhlas, bersabar, bersyukur, berdoa, bertawakal kepada Allah, bahwa kadar baik dan buruk datang daripada Allah. Bila kita, tadi saya bilang, kita namimah, ghibah dengan orang lain, maka kita mendapat dosa, ya. Dan orang yang kita aniaya, kita zalimi, doa mereka diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga karena itu kadar buruk datang juga dari Allah. Kalau mereka menangis, sedih, kita fitnah, kita ini, kita zalimi mereka, kita buruk sangka, ya, sehingga mereka minta, ya Allah, berikan azab kepada saudara ini karena mereka telah membuat hati saya sakit. Allah tak bisa terima, karena kata Allah yang buruk juga bisa datang dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diampuni di bulan Ramadan ini, kita mendapat rahmat kasih sayang Allah, maghfirah, ampunan Allah, dan insya Allah kita dibebaskan dari api neraka, dan insya Allah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang bisa saya sampaikan, kurang lebih saya mohon maaf. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah datang dari diri saya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Mari kita selalu bersalawat, karena Allah dan malaikat bersalawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita mendapat syafaat dari baginda Rasul dan bersama beliau di surga yang paling tinggi, Jannatul Firdaus. Terima kasih. Wallahu musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.